Man istata'a minkumul ba'ah. Kalau di antara kalian ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, falyatazawwaj. Kalau kalian sanggup punya ba'ah, siapan jasmani, rohani, apa semua, materi, lahir dan batin, sudah siap menikah kata Nabi. Fa illam tastati, kalau belum sanggup, fa alaikum bisyam, maka kamu berpuasa. Jadi hayat kita ini ada 3 unsur. Pertama adalah qalbu, kemudian baru ada namanya akal, kemudian baru ada namanya hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat TVN Medan kembali hadir menyapa Anda dimanapun berada dalam acara TVN Medan spesial Ramadan. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Kiai Haji Lukman Hakim Hasibuan, SAG MA. Selamat datang, Pak. Ya. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, sehat alhamdulillah. Adinda Rizki. Alhamdulillah sehat. Bagaimana nanti tadi jalan ke sini, lancar atau? Alhamdulillah lancar, karena mungkin sudah menjelang tidak sore. Kalau sore mungkin macet, tapi kalau sudah maghrib barangkali banyak kendaraan yang sudah sampai tiba di rumah, kan begitu. Iya, alhamdulillah ya. Sahabat TVN Medan, beliau ini merupakan DMI Kota Medan, ya. Pengurus DMI Kota Medan. Pengurus DMI. DMI itu Dewan Masjid Indonesia Kota Medan. Dan juga merupakan PW APRI Sumut. Ya, PW APRI Sumut. Kalau boleh tahu Pak Kiai, apa ini APRI ini? PW APRI itu adalah sebuah asosiasi perkumpulan penghulu Republik Indonesia. Jadi kebetulan saya diamanahkan untuk periode ini sebagai bendahara umum Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Sumatera Utara. Masya Allah. Sekitar dilantik sekitar dikukuhkan 1 tahun yang lalu. Masya Allah. Sebagai bendahara. Sebagai bendahara umum Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Sumatera Utara. Ya. Mungkin mana tahu ada sahabat TVN Medan yang belum tahu apa itu APRI, ya kan? Ya. Tadi sudah bisa dijelaskan. Beliau juga merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas. Gue juga aktif memberikan pencerahan kepada umat ya. Iya. Langsung saja kita ke pembahasan hari ini, yaitu bagaimana puasa sebagai sarana menjaga hawa nafsu. Ya. Iya. Ini merupakan menjadi judul pembahasan kita hari ini. Bagaimana menurut Kiai agar nafsu ini bisa terjaga ketika Ramadan, dan Ramadan ini berfungsi sebagai pengontrol hawa nafsu sehingga tidak terlalu rakus ketika berbuka dan sebagainya, dan bisa menjaga mata sehingga kualitas puasanya terjaga. Gimana kira-kira? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan dulu salam sahabat TPNU dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Lukman Hakim Hasibuan kembali tampil di TPNU ini. Tadi ditanyakan kepada kita tentang puasa, bagaimana bisa menjadi sarana untuk melahirkan kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Di dalam ibadah puasa Ramadan, bahwa target Allah menjadikan Ramadan itu sebagai media untuk beribadah. Tentunya semua apa yang diperintahkan Allah melalui syariatnya memiliki target dan tujuan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa target puasa Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini kan luas ini, Ustadz Rizki ya. Takwa ini sangat luas, dan di antara sifat atau karakter orang bertakwa itu adalah disebutkan dalam Ali Imran ayat 135 itu kan. 135, 133 sampai 135 itu adalah wal kadhiminal ghaiz, bisa menahan amarah, emosi. Ghaiz itu, Ustadz Rizki, itu dalam ceret itu kadhim.
Sudah panasnya cukup luar biasa, maka akan timbullah suara gemertak bahasa kita tuh ya. Jadi tak 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 seperti itu, menandakan panasnya ini isi ceret ini karena air sudah masak. Jadi orang yang bertakwa itu diantaranya disebutkan adalah orang yang pada saat dia berhak untuk marah, tapi dia bisa menahannya kemarahannya itu. Banyak sekali wal'afina anin nas, kemudian memberi maaf terhadap orang yang telah melakukan kesalahan. Nah, dari poin ini, dari apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran takwa, dan di antara karakter orang bertakwa itu disebutkan dalam beberapa surah lain, yaitu bisa menahan emosi, kemudian suka dan senang memberi maaf, tidak pendendam berarti. Maka puasa Ramadan itu disebutkan salah satu di antaranya adalah sering kita kenal dengan Saharut Tarbiyah, bulan pendidikan. Dari sini kita faham bahwa Ramadan ini adalah media Allah kepada kita orang-orang beriman untuk menjadikan hamba-hambanya ini memiliki sifat manusia yang paripurna, dalam arti manusia yang tampil agung di tengah-tengah masyarakat, yang mereka jauh dari kesalahan-kesalahan dan dosa karena mereka sudah ditempah dengan ibadah Ramadan itu. Maka kalau kita belajar sedikit tentang filsafat atau filsafat tasawuf ya, karya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dalam juz 3 bab muhlikat, hal-hal yang merusak begitu. Nah, manusia ini, Ustadz Rizki, ada 3 dimensi. Yang pertama disebutkan oleh beliau, manusia itu adalah dimensi jasad. Kemudian yang kedua dimensi hayat. Ini yang lapisan yang dalam. Lapisan terdalam ada lagi namanya dimensi roh. Nah, dimensi jasad inilah yang kita jaga di luar fisik kita. Kalau badan kita sakit, kita merasakan. Nah, puasa Ramadan itu adalah ibadah fisik. Kenapa? Karena fisik kita terlibat dengan kita melaksanakan ibadah Ramadan ini. Kita merasakan haus, lapar. Yang bisa merasakan ini semua adalah jasad kita. Nah, tentunya ibadah fisik ini harus didukung dengan komitmen yang kuat. Itulah dia niat. Maka perhatikan Ustaz Rizki, seperti Rasulullah SAW, bagaimana merubah kota Yathrib itu menjadi Madinah. Yang sebelumnya kita paham Yathrib itu adalah sebuah kota yang sebelum datang atau bersinar Islam di situ penuh dengan perpecahan. Kemudian Nabi menginginkan ketika sudah hijrah ke Yathrib, beliau ganti menjadi nama Madinah, peradaban. Karena Nabi menginginkan Madinah yang dulu Yathrib itu berbeda dengan Madinah sekarang. Kenapa Nabi mengubah nama Yathrib menjadi Madinah? Itu ada sebuah komitmen. Komitmen yang kuat, disitulah niat itu. Kalau kita sudah berniat ibadah puasa Ramadan, maka fisik kita pasti akan mengikuti niat itu, komitmen itu. Nah, perhatikan ketika ada seorang pemuda yang dia pingin menikah tapi belum mampu. Ustadz Rizki sudah menikah ini? Belum Pak Kiai. Belum ya? Mohon doanya Pak Kiai. Insya Allah dalam waktu dekat kita doakan menikah. Buku nikah banyak di kantor saya. Karena 3 kita tulis di kuah. Nah, apa kata hadis Nabi? Kata beliau, kalau seorang pemuda, ya kan, seorang pemuda, manistato aminkumul ba'ah, kalau di antara kalian, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, manistato aminkumul ba'ah falyatazawwad. Kalau kalian sanggup punya ba'ah, ya, persiapan jasmani, rohani, apa semua, materi, lahir dan batin, sudah siap menikah, kata Nabi. Fa illam tastati, kalau belum sanggup, fa alaikum bisyam,
maka kamu berpuasa. Oh, Kan begitu kan? ya, betul, betul. Kenapa? Karena puasa ini fa innahu lahu wija, karena puasa ini adalah benteng. Perhatikan kalau orang pemuda yang mereka mengkonsumsi banyak makanan, tentunya barangkali berefek dari segi kesehatan kepada libidonya. Nah, dengan berpuasa maka akan berkuranglah porsi makanan itu. Artinya apa? Libido akan semakin berkurang, tidak seperti biasa. Saya kira orang yang berpuasa itu kalau kita perhatikan tak ada kekuatannya sama dengan sebelum berpuasa. Ada kekuatan berkurang di situ kan. Agak lemas kalau bahasa kita. Melemah dia, melemah. Lemas, melemah. Makanya kita perhatikan kadang-kadang di masjid biasanya zuhur itu tak ada yang tidur di masjid, tapi di bulan Ramadan ini Banyak tidur. masjid kita ini penuh. Kenapa? Badan lemas. Jadi kalau faktor makanan kita porsinya berkurang, berefek jasad kita tadi ketika kita mengkonsumsi makanan yang berkurang, dengan berpuasa berefek kepada fisik kita. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan komitmen yang kuat kita berpuasa, kita jaga puasa kita itu. Yang dihantam fisik kita, tapi dengan kekuatan komitmen, akhirnya ketika ada ujian emosional, marah, dia sadar dia sedang berpuasa. Jadi kata Imam Ghazali, ada dimensi jasad. Nah, bagian terdalam manusia itu dimensi hayat, kehidupan kita ini. Bagian terdalam adalah ruh. Nah, konteks materi kita hari ini, kemampuan mengendalikan hawa nafsu, kita berbicara dalam perspektif Imam Ghazali adalah dimensi hayat. Jadi hayat kita ini ada 3 unsur. Pertama adalah qalbu, kemudian baru ada namanya akal, kemudian baru ada namanya hawa nafsu. Nah, 3 komponen ini pergerakannya tergantung dengan hati. Maka qalbu, bukan kalbu ya, kalbun itu Kolbu dengan qalbu beda dia. Iya. Nah, qalbu itu itu adalah raja. Qalbu itu adalah raja. Akal itu adalah panglima. Dia adalah think tank. Nah, nafsu itu daya dorong, daya gerak. Situasi daya dorong model gerak nafsu ini ditentukan pengaruhnya besar oleh qalbu, hati. Kemana kecenderungan hati ini? Kalau kecenderungan hati raja tadi ke kiri, maka berjalan ke akal, panglimanya juga akan bergerak ke kiri. Dia akan mencari jalan bagaimana menyesuaikan kemauan dari raja, yaitu hati tadi. Nah, kemudian model gerak dorongnya itu, eksekutornya adalah nafsu. Jadi ketika hati kita sering disebutkan di Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, kan begitu kan? Dalam hati mereka sudah mati, kemudian Allah tambah lagi hati mereka semakin mati. Apa artinya? Raja hati kita ini, kalau hati kita itu sudah penuh dengan kedengkian atau dengan emosi dan kemarahan, maka akal akan melaksanakan apa maunya hati. Dia akan mencari jalan think tanknya ini. Maka kemudian bergeraklah nafsu itu tadi. Jadi nafsu itu daya gerak itu, Ustaz Rizky. Kemana arah nafsu kita ini bergerak ditentukan dari bagaimana raja tadi, hati tadi. Akal ini mencari jalan. Makanya sering sekali kita melihat kalau ada orang yang sudah mati hatinya, seorang preman yang dia melihat tidak ada lagi nilai-nilai kemanusiaan dalam dirinya, rasa pri kemanusiaan, maka akalnya ini dia akan mencari jalan bagaimana menyenangkan perasaan raja tadi, qalbu tadi. Kemudian nafsu akan bergerak ke arah mana raja itu. Nah, jadi seperti itu dia model dimensi hayat kita. Nah, sedikit berbicara tentang nafsu. Nafsu ini, Ustadz Rizky, ada lagi model jenis geraknya. Ada yang kita kenal dengan istilah bahimah, binatang ternak. Apa kira-kira perilaku binatang ternak ini? Ya, makan. Ya, makan,
berketurunan, kemudian gitu ya. seks, Iya. ya kan? Kemudian tidur. Jadi binatang ternak ini pekerjaannya Itu aja, ulang-ulang. berputar ini saja. Jadi kalau kita berpuasa, pikirannya bukaan puasa aja. Berarti kita puasa masih dalam konteks bahimah. Kadang-kadang ada orang seperti itu kan. Iya. Kadang-kadang hafal dia. Di masjid ini nanti buka puasanya tahu isi. Ya kan? Kalau Diajak saya- ke masjid ini ya buka puasa, nggak mau dia, nggak enak di situ tahu isi. Aku pingin, jadi aku bikin di masjid raya karena ada bubur merah. Jadi puasanya itu pikirannya adalah makan aja. Nah, begitu juga orang yang berpuasa ini, kalau seringkali kita perhatikan di tengah-tengah masyarakat ini, lebih makan di Ramadan ini luar biasa. Pasar-pasar itu ramai dengan makanan, jalan-jalan macet, orang pingin berbuka karena beli kue, beli risol. Padahal ketika dia makan, paling berapa lah yang bisa dimakannya. Itulah gambaran nafsu tadi. 2 risol sudah kenyang. Tapi sebelum kita makan, sebelum berbuka puasa, luar biasa kita lihat makanan yang dijual itu selera kita semua. semuanya enak kelihatannya. Kelihatannya semuanya enak. Maka kalau kita berpuasa masih sebatas mikirkan makanan, tidak kita ambil hikmah dari puasa itu. Kita masih pada tataran puasa model bahimah, makan, tidur, seks. Model hewan. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi model sabuah. Nafsu model sabuah. Sabuah itu apa? Buas, binatang buas. Apa itu model binatang buas itu? Saling mengalahkan. Ambisius, ya kan? Kalau kalah tak bisa dia tidur. Itu model sabuah itu. Dalam diri kita itu ada. Jadi Bahkan hawa dia, walaupun nafsu dia puasa gitu ya. ada. Oke. Jadi hawa nafsu itu bukan dimatikan, tapi dikendalikan. Bagaimana model gerakannya ini? Puasa mengajarkan kita tarbiyah. Yang bagus itu model gerak nafsu itu adalah natiqoh. Barangkali kita pernah dengar. Al insanu hayawanun natiq. Manusia itu adalah makhluk yang cerdas. Nah, kalau sudah hayawanun natiq, nah inilah dia menggunakan akal pikirannya, hatinya, semuanya. Jadi model gerak nafsu itu seperti itu, Ustaz Rizky. Ada model bahimah, model sabuah, dan model natiqoh. Nah, itu dia. Allah. Luar biasa sekali penjelasannya ya, sahabat TVN Medan. Kira-kira lebih jelasnya, ini kan karena pengaruh puasa, pengaruhnya terhadap menjaga hawa nafsu gitu ya, atau mengendalikan hawa nafsu. Ada nggak hawa nafsu itu yang baik gitu, atau jenis apa saja sih hawa nafsu ini gitu? Oke. Ya, kita lanjutkan. Baik, dalam Al-Quran kita banyak melihat istilah-istilah yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Ada yang kita lihat di situ nafsul ammarah. Inilah yang saya bilang model nafsu yang selalu mengajak kita berbuat ke arah yang tidak baik. Al-ammarah, nafsul ammarah. Ini sering kita dengar ini. Barangkali ini sudah menjadi bahasa Indonesia nih. Nafsu ammarah telah menguasai dirinya. Nafsu ammarah itu amar, perintah. Jadi dia perintah di sini bukan dalam arti positif tapi negatif. Jadi pergerakan nafsu model nafsul ammarah ini selalu mengajak kita ke arah yang buruk. Nah, ada lagi namanya nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini nafsu yang sering kita berkeluh kesah. Kadang-kadang kalau tadi amarah itu ketika kita berbuat kejahatan, kemaksiatan, setelah kita tunaikan kemaksiatan, kejahatan itu timbul penyesalan. Kenapa? Tidak ada lagi di situ ada perbandingan, ada peperangan pikiran hati dalam hatinya, ini baik atau buruk, tak ada. Dia sudah pasti melakukan ke arah yang tidak baik. Nah, nafsul lawamah itu adalah nafsu yang masih ada pertimbangan. Kalau nanti aku lakukan seperti ini, nanti dampaknya jadi begini. Kayaknya enggaklah aku lakukan ini. Aku pilih jalan yang baik saja. Masih ada di situ perdebatan kata dalam hati dan dalam pikirannya, dalam hatinya. Nah, ada lagi namanya nafsul marhamah. Ini
Ini jiwa yang selalu mengarah kepada kebaikan-kebaikan. Tapi dia belum begitu sempurna. Nah, yang paling sempurna itu adalah nafsul mutmainnah. Ini yang sering, kalau sudah nafsul mutmainnah ini, pikirannya selalu berorientasi kepada jauh dari marhamah lagi, kepada orientasi kepada Tuhan, kepada hal-hal yang sangat diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai sering kita barangkali mendengar itu ya, bahwasanya nafsul mutmainnah ini selalu dilekatkan pada saat barangkali ada orang yang meninggal dunia begitu ya, dengan harapan kebaikan-kebaikan lah dalam seluruh kehidupannya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Maka sebenarnya Ustaz Rizky ada satu lagi tadi belum sempurna, dimensi hayat tadi. Ada yang saya bilang tadi pertama adalah qalbu, ada kemudian tadi akal, baru nafsu kan. Itu dimensi paling dalam. Dimensi luar jasad, dalamnya lagi hayat, paling dalam adalah ruh. Nah, kalau dimensi ruh ini, inilah yang kita barangkali ada perjanjian kita antara manusia dan Allah, antara Allah dan kita. Allah telah mengambil perjanjian dalam surat Al-A'raf, kalau tidak salah saya itu, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Semua ruh kita ini mengatakan yang bagus, yang suci, yang fitrah. Syahidna, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ambil perjanjian ini? Walaupun kita barangkali tak sadar, saya enggak pernah seakan-akan kita mengambil janji baiat sama Allah dulu. Di alam roh. Itu alam yang fitrah. Nah, sehingga sering kita mendengar ada hadis Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Disitulah dimensi ruh tadi. Jadi siapapun orangnya, ruh ini selalu mengarah kepada yang fitrah, yang suci. Karena memang itulah kita katakan perjanjian Tuhan yang paling dasar itu. Karena Allah menciptakan kita, kan disebutkan wa nafakha fihi mir ruhi. Allah ciptakan kita ini, manusia ini, dari ruhnya Allah, kan begitu dia. Artinya fitrah sama fitrah ini yang bertemu. Ini aspek ruh. Maka ya ayatun nafsul mutmainnah, selalu kita dilekatkan dengan orang yang sudah meninggal dunia, kan begitu kan. Nah, karena konsep itu tadi selalu mengarah kepada ketenangan, kebaikan di dalam hidupnya. Tapi yang namanya manusia, Ustadz Rizky, tentunya kita ikhtiarlah kita lakukan. Tidak ada manusia yang sempurna, karena kita dipenuhi dengan yang saya bilang tadi, ada dimensi hayat, jasad, dan ruh. Tentunya semuanya ini akan berkecamuk, bergejolak dalam kehidupan kita. Maka upaya kita, bagaimana kita mengarah kepada keimanan yang baik, di antara media itu adalah dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini luar biasa sekali sebenarnya kalau kita bisa memahami. Apalagi Allah memberikan banyak keistimewaan di bulan Ramadan ini. Ya, Masya Allah. Tadi ya saya catat nafsu itu ada 4 tadi ya. Ya. Pertama nafsu ammarah. Ya, ammarah. Kedua nafsul marhamah, nafsul lawamah, nafsul dan mutmainnah. Ya. Dimensi apa dari puasa ini yang bisa menjaga atau mengekang hawa nafsu ini? Saya selalu menegaskan kalau ditanya dimensi apa, semua ibadah puasa itu saling berkaitan. Tapi yang harus kita fahami adalah bahwa di situ pentingnya niat kita, komitmen kita, manusia yang bertakwa melalui niat kita di situ. Maka wajar kalau Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, setiap pekerjaan itu tergantung niatnya. Dalam Islam kita ini, kita muslim,
Kita mengatakan sumpah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah komitmen hidup kita. Nah, sekarang sejauh mana kita memegang komitmen itu? Sama dengan dunia pernikahan. Karena saya bekerja di KUA, saya selalu tegaskan kepada catin itu, pengantin itu. Komitmen itu dalam sebuah bingkai rumah tangga itu sangat penting. Karena kalau komitmen mitsaqan ghalidha, bahasa Al-Qur'an itu, sebuah ikatan janji suci lahir batin yang sangat kokoh dan kuat, luar biasa. Bukan ikatan perdata, bukan, tapi melibatkan hati, bukan hanya sekedar kitabah tulisan, tapi bagaimana kita sejiwa sehati. Jadi perintah Allah itu diberikan kepada kita, jangan hanya sekedar tertulis saja, tapi tidak masuk ke dalam sanubari kita. Maka wajar kalau Allah mengatakan, mengingatkan kepada kita, kutiba itu. Ya, jangan hanya sekedar kutiba diwajibkan tertulis dia. Tapi goal akhirnya itu kan la'allakum, supaya apa? Kita tulis itu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, begitu. Jadi dimensi semuanya ini terikat. Tapi yang paling saya tekankan di situ kepada pemirsa sahabat NU, dalam konteks ibadah dalam Islam itu, niat itu penting. Komitmen kita itu harus kuat. Kita bersahadat, mengikrarkan diri, bersumpah kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak kita resapi apa yang kita ucapkan ini hambar dan tak akan bermakna. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah puasa tanpa niat yang kuat, komitmen yang kuat, ya dia ibadah puasa selepas menahan lapar dahaga, menjaga hubungan seksual. Itu saya bilang tadi, kalau pada level ini kita masih puasa model bahimah. Kita enggak melakukan hubungan seks, kita tidak makan dalam waktu tertentu. Di mana sih hebatnya puasa itu sebenarnya kalau kita perhatikan? Puasa itu kan sebenarnya menggeserkan jadwal makan kita, makan minum. Yang biasa kita makan pagi, siang, ya kan, malam. Sekarang pagi dan siang itu enggak ada. Kita geser waktu makan itu malam. Ya kan? Kita enggak disuruh berpuasa satu hari satu malam, tidak. Hanya sekedar menggeser waktu makan. Sedikit Allah mengajak kita merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang mereka mengalami masalah dalam mengkonsumsi makanan, terganggu ekonominya karena banyak hal barangkali. Nah, kita hanya orang yang mampu-mampu ini, fisiknya mampu, kemudian hartanya mampu, kita geserlah waktu makan tadi yang porsinya barangkali pagi dan siang kita lakukan, kita tiadakan, kita geser makannya di waktu malam. Nah, kelebihan porsi 2 ini kemana kita buat? Apakah kita makan semuanya pada malam hari? Tidak. Di situ isyarat Allah kepada kita, kelebihan porsi ini bagi kepada saudaramu, distribusikan kepada saudaramu yang mereka dalam keadaan sulit. Ini di Aceh Tamiang, Ustaz Rizki, ya kan? Banyak orang yang susah makan. Kalau kita ngasih bantuan baju aja nggak begitu peduli lagi mereka, saya perhatikan. Sudah banyak baju di paret-paret itu. Tapi makanan primer ini, makanan, uang. Nah, ini dia. Kelebihan porsi ini di akhir Ramadan diwujudkan dengan membayar zakat. Kita biasa mengeluarkan uang membeli 2 porsi pagi dan siang ini. Sekarang kita alihkan malam hari, cuma makan malam aja. Kelebihan porsi di rumah ada beras, distribusikan kepada fakir miskin. Kelebihan uang kita tunaikan dalam bentuk zakat. Jadi puasa Ramadan itu kalau kita resapi, kita hayati, luar biasa. Masya Allah, maknanya. Luar biasa. Nah, demikian. Pak Kiai. Luar biasa sekali sahabat TVN Medan, penjelasan dari Pak Kiai ini. Yang terpenting itu salah satu adalah niat ya Pak Kiai, agar betul. Kita betul menjaga niat itu, bukan hanya sekedar menjaga
lapar, haus dan sebagainya, tapi juga menjaga hal-hal yang lainnya yang menjaga pahala puasa dan sebagainya ya Pak Kiai. Niat itu sangat penting. Terus mungkin pertanyaan terakhir Pak Kiai, bagaimana kira-kira agar puasa ini betul-betul mendidik karakter dari generasi muslim kita? Begini, kita ini kan sering kita mendengar istilah al-imanu yazid wa yanqus. Itu satu hal yang pasti itu. Iman kita ini kadang yazid, bertambah, kadang berkurang. Ini adalah tabiat manusia. Maka untuk kita berusaha menjadi orang baik itu jauh lebih mulia dalam konteks kemanusiaan daripada menjadi manusia yang baik. Karena proses di sini. Kalau kita tidak melihat pada hasilnya, tapi proses menjalani ibadah puasa Ramadan ini bisa memberikan tarbiyah, pelajaran kepada kita. Saya kembalikan lagi dengan pernikahan Ustaz Rizky, karena kita dunia pernikahan. Spesialis Ustaz Rizky perhatikan itu potret pernikahan. Kalau kita perhatikan potret pernikahan itu, saya melihat foto-foto pernikahan, baik prawedding lah katakannya, itu penuh dengan wajah yang gembira. Kadang kita perhatikan sampai ada yang pakai gaya-gaya lompat seperti terbang, ya kan, naik sepeda dengan wajah senyuman yang luar biasa. Pertanyaan saya Ustaz Rizky, apakah itu pernikahan itu? Atau saya tanya, tahukah kita di balik wajah itu kita bisa memahami sebuah pernikahan? Saya belum bisa menjawab Pak Kiai. Jadi kalau artinya saya begini. belum nikah. Iya, saya doakan cepat menikah. Artinya menikah itu bukanlah sebuah potret, tapi bagaimana di belakang potret ini menjalani pernikahan. Nah itu dia. Itu jauh lebih penting. Kalau wajah kita sumringah, belum tentu sepasang suami istri ini bahagia. Kita bisa mendesain itu semua, ya kan? Kita bisa mendesain seakan-akan wajah itu mencerminkan mereka keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Tapi bukan itu. Pas foto senyum, bukan seperti itu pernikahan itu, ya kan? Tapi bagaimana proses di balik potret ini? Tahukah kita? Tak tahu kita. Maka puasa Ramadan ini, ya, jangan puasa yang kita lakukan sekedar trendy saja. Nah, begitu. Ini lagi Ramadan nih, kan begitu kan? Lagi Ramadan, puasa, sholatnya rajin, luar biasa, 5 waktu tak pernah tinggal, sunat ditambah, rajin bersedekah. Setelah puasa selesai Ramadan, ini kembali kita perhatikan masjid-masjid itu tak seperti ramai dengan Ramadan. Kenapa? Karena kita anggap Ramadan itu seperti sebuah perayaan. Rame gitu kan, baca Quran di mana-mana, dengar suara masjid baca Quran. Selepas itu Ramadan selesai, sunyi lagi. Maka saya kadang-kadang kalau udah takbiran, saya enggak bahagia. Kenapa? Kalau sudah takbiran, masjid sunyi, kampung saya sunyi. Kenapa? Karena mereka pulang kampung semua, sunyi gitu. Saya kadang-kadang maghrib bisa saya enggak dengar lagi suara orang ngaji terawih. Saya suka sekali orang baca, pulang saya ceramah dengar suara masjid rame gitu kan. Hidup Ramadan tuh. Begal pun berkurang loh, begal berkurang. Iya kan? Kenapa? Menghormati Ramadan dan keramaian Ramadan ini. Makanya begal juga berkurang. Maka saya luar biasa itu kata hadis Nabi. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannawna an takuna sanatu kullaha Ramadan. Kalaulah umatku ini tahu apa yang ada di dalam Ramadan itu, maka niscaya mereka akan seluruhnya mengharapkan bulan-bulan dalam Islam itu, hari-hari mereka itu, bulan-bulan mereka semuanya sama dengan kualitasnya dengan Ramadan. Wah, itu dia. Nah, jadi kembali yang saya bilang tadi, jangan hanya puasa jadikan potret senyuman, ramai, tapi setelah itu di balik puasa ini
Kalau kita katakan iman kita semakin bertambah, kita manusia. Tapi paling tidak berusaha menjadi manusia yang baik itu jauh lebih utama dan lebih luar biasa. Begitu Ustaz Rizky. Ya, Masya Allah. Jadi kita jangan fokus atau menjadikan puasa itu sebagai ini seremonial bulan itu saja, tapi fokus pada prosesnya sehingga membekas dan itu bisa berfungsi ataupun bermanfaat karakter Ramadan yang kita alami itu ke bulan-bulan selanjutnya. Hati kita ini harus sering-sering dicharger. Nah, ini saya bilang tadi, raja, qalbu itu raja. Maka jagalah hati, kan ada lagu Agim itu kan. Jangan kau kotori. Banyak media sebenarnya puasa, zikir, kan? Kan ada terus puasa, zikir, sholat malam dirikanlah, ya kan? Dan kemudian bergaulah dengan orang-orang yang soleh seperti Ustaz Rizky sama saya, ya kan? Kita bergaul, ya begitulah kalau memilih sahabat. Kalau kita sahabat kita bagus, insya Allah kita akan terkontaminasi menjadi orang yang baik. Amin. Coba perhatikan, kalau misalnya ini sedikit ini, kalau misalnya kita dalam suatu bus, satu mobil Innova misalnya, kita jalan-jalan ini, ya kan, di dalam mobil Innova ini semuanya orang baik, orang-orang taat, rajin beribadah di masjid. Cuma ada satu orang preman. Nah, pada saat sholat subuh, ya kan, tentu orang-orang yang baik ini berhenti kita dulu, kita sholat subuh lah, ya kan, berdiri di depan di teras masjidnya di desa gelap. Kami sholat subuh dulu, ayo sholat. Dia mulanya nggak mau, yang preman tadi, malas lah katanya. Tapi karena pergi semuanya ini kawan-kawannya, muncul rasa takut dia di tengah kegelapan itu. Akhirnya sholat juga dia. Bayangkan, kenapa? Karena sahabat-sahabatnya ke masjid. Akhirnya dia pun, walaupun mungkin di awal tak ikhlas ke masjid dia, tapi andai kata nanti kawan-kawannya itu orang-orang yang tidak baik, apa mungkin mereka datang ke tempat yang baik? Pentingnya lingkungan. Itulah lingkungan itu, nikmat lingkungan. Masya Allah, luar biasa pakai closing statement pakai yang ingin pakai sampaikan kepada sahabat TVNU Medan. Baik pemirsa sahabat TVNU dimanapun Anda berada, puasa Ramadan yang tengah kita jalani ini bukanlah satu hal yang sifatnya seremonial. Allah berikan di situ bagaimana Allah melatih kita dengan melalui ibadah Ramadan ini agar kita bisa melakukan pengendalian diri dalam kehidupan kita. Tentunya yang saya katakan tadi, bahwa dimensi manusia ada dimensi qalbu, dimensi hayat qalbu, kemudian akal dan nafsu. Dalam konteks nafsu, bahwa nafsu itu bukan untuk dimatikan dengan adanya puasa ini, tapi dengan puasa ini mengajarkan kita bagaimana kita mampu mengendalikan nafsu itu. Karena nafsu itu sebenarnya adalah satu hal yang penting dalam kehidupan kita, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan dan mengendalikan nafsu ini kepada hal-hal yang baik. Puasa mengajarkan itu semua kepada kita. Mudah-mudahan podcast dialog kita ini Ustaz Rizky ya, bermanfaat bagi pemirsa. Amin. Sahabat NU dimanapun Anda berada. Demikian barangkali closing statement dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Jadi seperti ini sampaikan Pak Kiai tadi, mudah-mudahan kita dari puasa Ramadan ini bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.